Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang beranggotakan Bilqis, Dini Asri, dan saya sendiri Mafruhi. Namun di forum yang baik ini, saya ucapkan mudah-mudahan kehadiran Bu Ai menambah semangat kita semua untuk belajar ya, gitu ya. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang peradaban Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada beberapa hal yang nanti akan kami paparkan, diantaranya terkait dengan profil Umar bin Khattab, kemudian Umar menjadi khalifah, dan juga kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab adalah khalifah yang sering disebut-sebut namanya sesudah Rasulullah SAW. Namanya disebut-sebut dengan penuh rasa kagum dan sekaligus bangga, karena jika orang membicarakan tentang zuhud, padahal ia mampu untuk hidup senang, orang akan teringat kepada Umar. Ketika orang berbicara mengenai kecerdasan, maka orang juga akan teringat dengan kecerdasan Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita bicara tentang wibawa seorang pemimpin, juga kita akan teringat bagaimana wibawanya Umar bin Khattab memimpin sebagai khalifah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu menyampaikan bahwa bagaimana aku tidak segan kepada Umar, sementara Rasulullah SAW sendiri mengakuinya. Inilah sosok pemberani namun berhati mulia yang kelak akan membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban Islam di dunia, sehingga disegani oleh masyarakat dunia kala itu. Itulah sekelumit pendahuluan dari materi yang akan kami sampaikan. Lanjut, profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qut bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah, wafat 3 hari terakhir di bulan Zulhijjah 23 tahun setelah hijrah dalam usia kurang lebih 60 tahun. Memang banyak versi berapa usia Umar pada saat meninggal. Umar meninggal atau wafat di usia 60 tahunan. Umar bin Khattab lahir dari ayah bernama Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hasim. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah dari suku Bani Adi yang merupakan salah satu rumpun suku Quraisy. Umar bin Khattab menikah dengan 9 orang istri, 4 perempuan di Mekah dan 5 perempuan di Madinah. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 anak laki-laki dan 4 perempuan. Karakteristik dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang tegas dan pemberani, serta pejuang Islam yang sejati, bersikap adil, pemurah, semangat juangnya yang tinggi, kecerdasan dan iman yang kokoh, dengan karakter atau sifat yang tegas, sehingga sejarah mencatat umat. Oke, kayaknya Pak Mafruki jaringannya ter-take down ya. Kak Balkis, gimana? Saya lanjutnya ya, Ustaz. Oh, udah. Tadi ya, mohon maaf. Sampai mana? Sampai situ ya? Ya, sebagai alhamdulillah, betul. Oke, baik.
eh, begitu banyak kekaguman ya, demikian juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya Mau Ruki nggak apa-apa, off cam nggak sesungguhnya apa-apa. orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Inilah Rasulullah bagaimana menggambarkan kecerdasan dari Umar. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam bagaimana kisah Umar agama Islam. Di antaranya adalah riwayat dari suatu hari Umar bin Oke, ya ujian Zoom. Oke, Kak Balkis pakai handphone ya? Iya Ustaz, pakai handphone. Maaf, Anda coba bantu share screen nih ya. Oke, ini kayaknya. Kak Balkis terusin. Oh, ini masuk lagi ya, Pak Makruhi? ya. Mendengar informasi itu, Umar pergi ke rumah Fatimah dan ketika sudah dekat kediaman Fatimah, terdengar seorang sedang membacakan surat Toha. Setelah meminta lembaran kitab dari Fatimah dan membacanya, Umar merasa kagum dan berkata, sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini. Dan bergegas pergi ke sofa tempat Rasulullah berada untuk menyatakan masuk Islam. Dalam versi yang panjang, pada saat Umar ketemu dengan Fatimah itu, dia langsung pukul ya karena kemarahannya. Tetapi ketika mendengarkan bacaan dari surat Toha itu merasa tertegun ya dan kagum terhadap kemuliaan dari yang dibaca. Kemudian setelah mendapatkan kitab itu, maka Umar pergi ke sofa tempat Rasulullah berada untuk menyatakan masuk Islam. Sesampai di depan Rasulullah SAW, Umar berkata, ya Rasulullah, saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta segala yang datang dari Allah. Sekitar itu juga Rasulullah bertakbir, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Silakan Mbak Balkis untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Makruhi. Bisa di next slide-nya Pak. Oke, di sini saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, situasi sosial politik sebelum Umar bin Khattab. Pada masa itu, kepemimpinan khalifah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum, masyarakat Muslim terancam hancur persatuannya pada peristiwa Saqifah yang terjadi sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, kestabilan politik yang 20 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam yang telah dirintis oleh Rasulullah berangsur-angsur memburuk. Terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah. Baik itu pemberontakan yang dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam ataupun pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum-kaum murtad. Di sini ada beberapa pemberontakan dan gerakan yang mengancam stabilitas negara. Yang pertama, pemberontakan Tulaihah yang mengklaim dirinya sebagai nabi sebelum wafatnya Rasul. Yang kedua, pemberontakan Sajjah dan Malik bin Nawairoh di Yamamah. Yang ketiga, perang Yamamah dan Musailamah yang menyebut dirinya sebagai nabi. Yang keempat, gerakan Riddah di Bahrain, terus juga di Oman dan Muhrah.
dan juga di Hadramaut dan Kindah. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab dalam ajaran agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad dan posisinya setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar wafat. Pada saat itu, pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit. Selama 15 hari, dia tidak pergi ke masjid dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Karena sakit semakin parah, Abu Bakar khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajalnya segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat pada ketika Nabi wafat dulu. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir atau pada tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata umat ditunjuk sebagai khalifah pada hari di mana Abu Bakar meninggal pada hari Selasa, 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar diangkat melalui penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar saat itu sedang sakit. Di sini ada penaklukan Umar bin Khattab, ada 3. Yang pertama penaklukan Damaskus, yang kedua Madain, yang ketiga Baitul Maqdis. Yang pertama, seperti yang Damaskus merupakan kota yang amat istimewa dengan permukaan tanahnya yang hijau, tanaman yang subur, kebun-kebun yang banyak menghasilkan buah, dan juga air yang jernih, dan beberapa keindahan lainnya. Sebelum kota ini ditaklukkan, telah terjadi serangkaian pertempuran dan pengepungan antara pasukan Islam dan pasukan Romawi di gerbang-gerbang kota. Dia menyiagakan pasukan di depan pintu-pintu gerbang untuk menyergap pasukan Islam. Mereka bergerak menyerang pada malam hari, tapi pasukan Islam sanggup bertahan sehingga terjadilah pertempuran besar-besaran di seluruh pintu gerbang. Pertempuran di gerbang Tuma menjadi peperangan paling dahsyat ketika itu. Sangat banyak pasukan Romawi yang terbunuh sehingga yang masih hidup terpaksa mundur meninggalkan ribuan teman-teman mereka yang telah tewas. Yang kedua, penaklukan Madain. Ketika pasukan Islam sampai di dekat kota Al-Madain, pasukan Persia segera mengangkat perahu dan rakit dari sungai Tigris. Kemudian mereka membakar semua jembatan yang terhubung ke kota bagian timur. Kala itu, pasukan Islam harus menghadapi perlawanan sengit selama beberapa waktu. Akhirnya, pihak musuh menyerah setelah tidak mampu bertahan menghadapi kepungan pasukan Islam dikelilingi kota Al-Madain. Dengan penyerahan diri tersebut, maka takluklah salah satu kota terpenting di Persia. Penaklukan Al-Madain ini menjadi titik tolak penaklukan yang dilakukan pasukan Islam terhadap kota-kota Persia lainnya. Yang ketiga, ada penaklukan Baitul Maqdis. Pada tahun 15 Hijriah, di Al-Quds, Khalifah Umar bin Khattab menghapus kekuatan bersenjata atas wilayah Al-Quds dan melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Umar saat itu membagi wilayah kekuasaan untuk mempermudah jalannya pemerintahan, sekaligus menunjuk penguasa bagi tiap-tiap daerah tersebut. Pada tahun 635 Masehi, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah Islam, yaitu Damaskus, dan juga ibu kota Suriah yang telah ia tundukkan. Dari Suriah, pasukan Islam melanjutkan langkahnya menuju Mesir dan meraih banyak kemenangan di wilayah Afrika Utara. Wilayah Mesir merupakan wilayah yang telah dikuasai oleh bangsa-bangsa Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Pada tahun 18 Hijriah, pasukan muslimin mencapai kota Aris dan mendudukinya tanpa perlawanan. Kemudian mendudukan Polisium Al-Farama, pelabuhan di Laut Tengah yang merupakan pintu gerbang Mesir ke salah satu kota itu dikepung oleh kaum muslimin yang dapat dilakukan pada tahun 19 Hijriah. Kota Babilonia saat itu juga ditundukkan pada tahun 20 Hijriah. Setelah 7 bulan terkepung,
Iskandaria atau ibu kota Mesir dikepung selama 4 bulan sebelum ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pemimpinan Ubaidah bin As-Samit yang dikirim oleh Khalifah dari Madinah sebagai bantuan untuk pasukan Amru bin Al-Ash dan yang sudah berada di front peperangan Mesir. Pada tahun 22 Hijriah, seluruh Persia sempurna berada dalam kekuasaan Islam. Sesudah pertempuran sengit di Nahawan, Isfahan juga ditaklukkan. Demikian juga dengan Jurjan atau Georgia dan Tabristan, Azerbaijan. Orang-orang Persia yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tentara Islam, yaitu 6-1, menderita kerugian besar. Kaum muslimin menyebut sukses ini dengan kemenangan dari segala kemenangan. Dampak-dampak penaklukan Umar bin Khattab. Di sini kita jabarkan ada 2. Yang pertama, perbedaan budaya dan peradaban. Daerah-daerah taklukan seperti di Suriah, Irak, Iran, Mesir, dan juga Palestina adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah mempunyai kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Di wilayah-wilayah ini bahkan sudah terdapat pusat-pusat kajian filsafat. Daerah-daerah taklukan tersebut merupakan wilayah-wilayah peradaban Persia dan Romawi. Pertemuan antara Islam dengan budaya Persia dan Romawi terjadi manakala umat Islam belum memiliki pengetahuan yang simpatik atau tersusun secara ilmiah. Dengan demikian, pengaruh budaya Persia dan Romawi masuk mempengaruhi peradaban Islam yang baru tumbuh. Masalah-masalah kemajuan bentuk dan sistem pemerintahan dapat diadopsi dan diadaptasikan oleh Khalifah Umar sebagai sistem pemerintahannya. Di tiap-tiap daerah ditempatkan gubernur-gubernur sebagai wakil khalifah yang berkedudukan di Madinah. Beberapa sahabat juga dihijrahkan ke kota-kota taklukan baru untuk mengajarkan Islam. Yang kedua, adanya masalah yang terkait dengan agama. Adapun masalah-masalah baik berkaitan dengan masalah agama, jumlahnya yang sangat banyak dan lebih rumit, karena banyak masalah tersebut belum ada ketentuan hukumnya, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Walaupun di masing-masing daerah baru tersebut sudah terdapat gubernur dan juga ahli dalam agama ditambah sahabat-sahabat lainnya, namun mereka cukup kewalahan menghadapi problem-problem tersebut. Mereka kemudian membawa dan mengadukan problem-problem tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jumlah masalah yang didiskusikan itu menurut catatan sejarah dan hadis ada ribuan. Dalam musyawarah tersebut sering terjadi juga perbedaan-perbedaan pendapat di antara para sahabat tersebut. Akan tetapi dari semua pendapat yang muncul, akhirnya pendapat Umar bin Khattab yang dapat dukungan untuk disepakati. Hasil ijtihad ini kemudian dijalankan di dalam lingkungan pemerintahan Umar. Oleh karena itu, keputusan-keputusan keagamaan atas persoalan-persoalan baru tersebut dikenal sebagai fikih Umar. Di sini ada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab saat menjabat. Yang pertama ada kebijakan politik, dan yang kedua ada kebijakan sosial. Untuk rinciannya akan dijelaskan oleh Pak Mafruki. Baik, di dalam kebijakan politik, Khalifah Umar membagi kekuasaan ya, ada pembagian kekuasaan, kemudian juga kaitannya dengan mengatur tentang sistem pemerintahan, penataan birokrasi pemerintah dan struktur pemerintahan. Kemudian di kebijakan sosial, Khalifah Umar memperlakukan ijtihad dan penetapan kalender Islam. Pembagian kekuasaan itu yang pertama disebut dengan kekuasaan legislatif atau Majlis Syuro. Salah satu mekanisme pemerintahan yang paling penting adalah pembentukan majelis pemusyawaratan. Apabila masalah penting timbul dan memerlukan penjelasan, maka majelis pemusyawaratan dipanggil dan diajak untuk mendiskusikan serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kekuasaan legislatif atau
Ruki Maujud. Oke, kayaknya gangguan ya. Oke, Kak Balkis. Gimana? Bisa bantu Pak Mauruki? Ya Ustaz, tapi saya nggak bisa Wah, share. masuk lagi nih. Pak Mauruki nggak apa-apa, nggak pakai kamera, jadi biar stabil bandwidth-nya. Ya, saya lanjutkan. Umar bin Khattab menulis forma dengan adil dan bijaksana. Hal demikian membuktikan bahwa Umar bin Khattab ingin menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat, dan zaman modern ini Umar bin Khattab tidak dapat ditandingi. Kemudian pembagian kekuasaan yang ketiga adalah wilayah eksekutif atau khalifah. Kebijaksanaan yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai kepala negara adalah mengembangkan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tata negara reguler yang digaji oleh negara, senantiasa memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya. Umar juga menanamkan semangat demokrasi, baik di kalangan rakyat maupun para pejabat negara, sehingga dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah suatu masa di puncak kejayaan negara Madinah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, organisasi negara mulai berkembang sesuai kebutuhan Khattab untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar membagi kekuasaannya dalam kekuasaan legislatif, seperti tadi yang kita sudah jelaskan. Dari pemisahan ini juga dapat dikategorikan ke dalam sistem teori trias politika yang kita dengar juga di Indonesia. Meskipun demikian, sistem pemerintahan Umar bin Khattab tidak bisa disamakan dengan sistem trias politika yang ada di Barat saat ini. Penjabaran secara detail tentang sistem pemerintahan Umar bin Khattab yaitu sumber kedaulatan dan bentuk pemerintahan. Oke, untuk sumber kedaulatan yang pertama, tadi juga sudah dijelaskan ketika Abu Bakar menderita sakit, Umarlah yang menaikkan posisinya sebagai imam sholat. Sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Sewaktu sakit, Abu Bakar sempat mewasiatkan jabatan kekhalifahannya kepada Umar bin Khattab dan juga menuliskan wasiat tersebut adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai pengganti tetap mengadakan musyawarah atau konsultasi terbatas dengan beberapa orang sahabat senior antara lain Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid bin Haidir, seorang tokoh Ansar, dan konsultasi ini menghasilkan persetujuan atas pilihannya kepada Umar bin Khattab secara objektif. Dalam pertemuan tersebut, kaum muslimin menerima dan menyetujui Umar yang telah dicalonkan Abu Bakar. Yang kedua ini ada bentuk pemerintahan. Kepemimpinan Umar bin Khattab mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, sedangkan negara yang dipimpinnya tersebut khilafah. Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Lembaga yudikatif dilimpahkan kepada hakim, sedangkan eksekutif dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bentuk pemerintahannya adalah khalifah dengan meletakkan dasar-dasar suatu negara yang demokratis. Yang selanjutnya, penataan birokrasi pemerintahan. Masa Khalifah Umar, lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Ia memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya. Dan untuk itu ia mengangkat Abu Ad-Darda yang diberi gelar Qadi atau Hakim.
kebijakan Umar bin Khattab dalam penataan birokrasi pemerintahan, yaitu membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna, serta membentuk organisasi negara Islam untuk memperlancar mekanisme pemerintahan. Antara lain, An-Nidham Asy-Syiasy atau organisasi politik, An-Nidham Al-Idari atau organisasi tata usaha atau administrasi negara, An-Nidham Al-Mali atau organisasi keuangan negara, juga ada Al-Nidham Al-Harbi, organisasi ketentaraan, dan yang terakhir An-Nidham Al-Qadla'i atau organisasi kehakiman. Bisa di next, Pak Mafruhi. Mafruhi, oke, kita. Saya bantu. Bisa di next slide-nya, Pak. Oke, selanjutnya struktur pemerintahan. Nah, di sini saya jelaskan khalifah berfungsi sebagai kepala negara, kode atau yudikatif berfungsi sebagai lembaga peradilan. Di sini hakim-hakim yang di pusat maupun di daerah diberi wewenang yang luas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa harta atau hukum perdata. Sedangkan untuk masalah-masalah tindak pidana seperti kisos atau hadat Umar sendirilah yang menanganinya. Terus juga Majelis Syuro berfungsi sebagai badan legislatif yang bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan politik. Terus kita lanjut ke sekretaris. Sekretaris berfungsi sebagai menjelaskan urusan-urusan penting. Terus dari sebelah kiri ada Al-Ahdats atau lembaga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Al-Nafi'ah yang bertugas untuk menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah sakit. Kemudian ada Al-Jun atau Departemen Pertahanan dan Keamanan yang bertugas mengurusi dan mengorganisasi masalah ketentaraan. Selanjutnya Al-Kharaj atau Departemen Perpajakan yang bertugas untuk mengelola perpajakan daerah-daerah yang dikuasai. Terus juga ada Bait al-Mal atau Kantor Pembendaraan dan Keuangan yang bertugas menempa mata uang dan menetapkan tahun Hijriah sebagai penanggalan Islam. Selanjutnya juga dipimpin oleh kepala daerah, hakim daerah, dan langsung ke rakyat. Oke, selanjutnya bisa di next slide, Pak. Oke, di sini kita lanjut kebijakan-kebijakan sosial. Yang pertama, tentang ijtihad. Umar mengadakan ijtihad dalam bidang fikih, politik, ekonomi, dan sosial dengan pengaruh yang begitu besar dalam masyarakat Islam dan masyarakat Arab, baik yang tinggal di Semenanjung atau yang kemudian bermukim di negeri-negeri yang sudah dibebaskan. Pada masanya, ijtihad ini pula lah yang menyelamatkan kehidupan sosial dari kemunduran. Dialah yang telah menjaga kehormatan jiwa Islam dalam hati kaum muslimin dimanapun mereka berada. Umar bukan saja menciptakan peraturan-peraturan baru, tetapi juga memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada. Bila mana peraturan ini memang harus diperbaiki dan diubah. Misalnya, peraturan yang telah berlaku bahwa kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang dapat dengan berperang. Umar mengubahnya bahwa tanah itu harus tetap di tangan pemiliknya semula, tetapi dikenai pajak tanah atau kharaj. Tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang terpaksa mencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan.
Kemudian menghapuskan bagian zakat bagi para mualaf atau orang-orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam. Dan selanjutnya menghapus hukum mut'ah atau kawin kontrak. Kebijakan sosial selanjutnya ada penetapan kalender Islam. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu ini adalah menetapkan penanggalan atau kalender Hijriah. Alasannya, surat-surat administrasi yang disampaikan padanya oleh pegawai pemerintahan dan panglima perangnya itu hanya mencantumkan tanggal dan bulan saja, tanpa ada tahun. Hal ini disebabkan umat Islam belum memiliki kalender khusus milik mereka sendiri. Melihat hal itu, Umar merasa prihatin dan meminta para sahabat Nabi agar menetapkan kalender bagi kaum muslimin. Umar mengusulkan agar menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sebagai awal permulaan kalender Islam. Alasannya, hijrah Nabi Muhammad merupakan fondasi awal bagi pembentukan negara Islam yang mencakup Jazirah Arab di bawah penaungan panji-panji Islam. Kemudian meluas hingga mencakup Mesir, Irak, dan sebagian besar negeri Persia. Sebagai penutup kita bisa sampaikan bahwa secara umum peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Beberapa faktor yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menjadi khalifah yang berhasil adalah sebagai berikut. Umar bin Khattab adalah pribadi yang cerdas, amanah, pemberani, dan tegas namun berhati lembut dan zuhud. Dua, Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah telah membagi kekuasaannya yang secara terpisah. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, kebijakan sosial Umar bin Khattab dalam bidang sosial antara lain sangat perhatian terhadap kondisi rakyat, serta berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam, bahkan terhadap penduduk yang beragama non-Islam sekalipun. Pemberlakuan ijtihad dan penetapan kalender Islam. Masih banyak yang disampaikan di dalam kisah-kisah Umar, namun karena keterbatasan waktu, mungkin teman-teman nanti bisa melengkapinya. Dari kami terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruki dan Kak Balkis nih. Lengkap ya, mantap. Jadi mudah-mudahan elaborasi dari teman-teman nanti penajamannya juga bisa lebih spesifik. Tafadhol yang mau mempertajam, dipersilakan. Yang sudah kelihatan ini ada Kak Latifah, Kak Yuli, kemudian Kak Siti, ya, Kak Alvan. Ada? Saya mungkin memancing awalan ya. Ini ketika kemudian Umar mulai masuk tadi di awal itu ya ke Damaskus gitu kan. Kemudian penaklukan ya, Damaskus, Madain, sama Baitul Maqdis. Jadi 3 awal itu yang kemudian oleh Pak Mafruki dan juga Kak Balkis itu disampaikan. Nah, yang saya pengen tanya itu motivasinya apa dari Umar melakukan penaklukan, ya, expand ke mana, ke Damaskus, ya, Madain dan lain-lain. Apakah memang ada motivasi tertentu atau seperti apa, Pak Mafruki dan Kak Balkis? Ini asli mau nanya ya, asli mau tahu ini karena nggak tahu, bukan mengetes ini ya. Oke, saya izin menjawab ya, Ustaz. Iya, silakan. Penaklukan tersebut ini tadi dimotivasi oleh hasrat akan terhadap harta rampasan perang dan termotivasi oleh agama yang tidak menganut keyakinan tentang bangsa yang terpilih, seperti Yahudi. Oke, jadi karena di Damaskus, Madain itu kemudian dia menganut paham yang berbeda dengan Islam, lebih kurang begitu ya. Mereka menganut sebagai ini adalah bangsa yang terpilih gitu kan.
yang kaum ini kastanya kasta Sudra, nih, kasta Brahmana misalkan. Oh gitu. Jadi itu akhirnya diperangi gitu ya oleh Umar gitu. Oke, Pak Mafri mau nambahin? Ya, selain motivasi itu tentu Umar kan sebagai khalifah juga perlu melebarkan sayapnya untuk berdakwah ya, mengembangkan Islam itu sendiri. Dan penaklukan itu berpengaruh besar terhadap dakwah pada masa itu, sehingga kekhalifahan Umar bin Khattab itu bisa melebar ke daerah yang lain juga gitu. Mungkin penaklukan itu selain ketiga tadi banyak ya yang penaklukan yang dilakukan oleh Umar. Namun yang besar tadi kita sampaikan 3 penaklukan yang disampaikan dalam paparan tadi, Ustaz. Iya. Ya memang kalau tadi ngeliat dari uraiannya kan juga disebutkan bahwa sejak mungkin kalau saya bayangin nih karena kita nggak ngeliat peta ini kan, dari Mekah Madinah bergeser ke Damaskus, bergeser ke Mesir kan begitu ya. Lingkungan terdekatnya lebih kurang. Dan itu menjadi pusat-pusat yang ke depannya menjadi jadi pusat pemerintahan di negara Islam di masanya Umar bin Khattab gitu lebih kurang. Baik, itu dari Ana, enggak dari yang lain? Ada Kak Arsy. Betul, boleh Raisa atau langsung ya? Kita punya waktu tadi karena mulai kita di jam 8.15 ya, nanti kalau mau sampai jam 19 juga boleh. Izin bertanya. Oh, silakan Bu Siti. Ya, yang pertama, hambatan atau peristiwa apa yang terberat dalam perkembangan Islam pada zaman Umar Utsman? Hambatan dan peristiwa apa yang paling terberat dalam perkembangan Islam pada zaman Umar? Kalau pada zaman Rasulullah kan dalam penyerahan Islamnya yang begitu kental beratnya. Kalau zaman Umar itu hambatannya yang paling berat itu apa gitu. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi pada zaman Umar Utsman itu apakah dia perkembangannya baik dan sumber ekonomi pada Umar Utsman itu dari mana gitu. Makasih. Ya, silakan. Hambatan dan tantangan terbesar. Ya, untuk hambatan terbesar ya, tadi sudah disampaikan di penjelasan awal bahwa pada saat menjelang pengangkatan Umar sebagai khalifah itu di era Abu Bakar itu sudah banyak pemberontakan dan juga kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah itu sudah mulai agak turun gitu ya, sehingga untuk mengembalikan kepercayaan dari umat Islam pada saat itu tentu Umar harus punya strategi yang baik ya dalam mengembalikan kepercayaan baik yang sudah secara langsung melakukan pemberontakan maupun yang lainnya. Nanti saya jelasin dulu ya. Halo kakak. Iya sih weekend ya, jadi digabung sama anak. Sama nih anaknya juga pada mau main ini. Ya terusin. Ya Ustadz, mohon maaf. Kalau secara ekonomi tadi kan justru pada saat Umar ada peningkatan kesejahteraan rakyat ya. Tapi saya belum sempat membaca nih, mungkin teman-teman sudah ada yang sudah membaca dari sejarah produk-produk apa atau mungkin dari pertanian atau dari apa yang paling unggul pada saat itu, saya belum membaca nih. Mungkin Bilqis bisa menambahkan. Oke, saya izin jawab ya Pak. Tadi juga kan dijelaskan motivasinya itu salah satunya dari harta rampasan. Dan juga di saat waktu masa pemerintahan Umar adanya pajak bumi, pajak entah dari hasil bumi ataupun dari non-muslim. Ini juga salah satu yang menjadi sumber ekonomi saat masa Umar, dari harta rampasan dan juga hasil pajak. Jadi itu jadi sumber ekonominya di masa pemerintahan Umar lebih kurang ya. Jadi secara umum ketika kemudian
Umar itu melakukan ekspansi, melakukan beberapa kota-kota besar, ada harta yang bisa dirampas, dan dibagi-bagi juga masyarakat begitu ya. Selain kemudian pajak yang kemudian juga dibebankan kepada masyarakat pada waktu itu. Ini udah 2 poin sebenarnya ya. Tadi kalau teman-teman nanti mencoba menangkap ujungnya, setelah di masa Umar itu kekuatan penaklukan, kekuatan pasukan prajurit gitu, yang mungkin pada masa Abu Bakar itu belum terlalu menonjol, ya. Belum terlalu menonjol. Nah, tapi kalau di masa Umar ini sudah ada kementeriannya sendiri, sudah ada kementerian pertahanan sendiri, ya, sudah ada kemudian yang mengelola prajurit sendiri begitu. Oke, menarik. Next yang lain. Saya Ustaz. Enggak. Pak Baryono sama Anda sih baru Ya, ya. maaf saya lagi kerja ya, jadi sambil nggak kamera. Ini ada kisah yang mungkin cukup populer tapi nggak tahu sahih apa enggak itu. Jadi pada waktu Khalifah Umar itu Khalifah Umar itu sama Aslam itu sedang ngeronda gitu ya Ustaz ya. Jadi ada seorang ibu yang anak-anaknya pada kelaparan. Jadi si ibu itu memasak batu gitu Ustaz. Ya anak-anaknya sampai tertidur gitu nungguin makan, disangkainya makanan gitu sama anak-anaknya. Terus kemudian Umar tahu gitu. Setelah itu ya menangis dia gitu sampai ada masyarakatnya yang kelaparan sampai seperti itu. Akhirnya si Umar bin Khattab itu mengambil makanan nganterin sendiri ke situ. Itu gimana Ustaz? Apa sahih benar atau gimana? Kan kalau dilihat dari track recordnya kan Umar bin Khattab itu kan bagus ya pemerintahannya. Udah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, monggo Pak Mafru atau Kabil Balkis. Ya, terima kasih Pak Daryono. Saya juga pernah membaca kisah itu ya. Kalau sahih dan tidaknya mungkin nanti Ustadz yang menjelaskan. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa Khalifah Umar itu beliau dalam memerintah tuh mau turun langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakatnya. Sampai-sampai dia bisa memperhatikan satu keluarga yang tadi kelaparan. Kalau seorang pemimpin bisa turun langsung semacam itu, tentu dia bisa artinya bisa mengambil kebijakan-kebijakan agar kejadian serupa itu tidak terjadi gitu ya. Mungkin itu Pak Daryono ya. Baik. Mudah-mudahan buat pembelajaran pemerintah kita, Pak. Kabar guys nambahin. Udah cukup Ustaz. Tamam ya. Nanti Pak Daryono bisa baca bukunya The Khalifah ya. Bukunya The Khalifah karya Abdul Latif Tholib. Itu Anda coba tadi sedikit searching ya. Di situ memang ada kisah itu. Nah, jadi kalau kisahnya memang tertulis, insya Allah ini bukan kisah yang dikarang-karang. Ya, dan ini Anda sedikit menjelaskan, kadang memang Kiai Yusuf begitu. Beliau bercerita tentang satu tokoh ya, yang seakan-akan tokohnya fiktif, padahal sebenarnya itu tokohnya nyata. Tapi gaya berceritanya yang seakan dibuat fiktif. Padahal itu kisah nyata juga begitu ya. Nah, ini sedikit tadi ada mau ingatkan. Ini yang banyak akhirnya sekarang itu orang-orang atau netizen-netizen yang mencermati tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh Kiai Yusuf. Misalnya kisah buku Rek Haji ya. Itu kisahnya nyata itu. Itu kisahnya nyata. Jadi kalau misalnya ada teman-teman melihat scrollan di sosial media atau kemudian di YouTube gitu, ada kisah-kisah yang kemudian video yang meragukan terkait dengan testimoni sedekah, ya itu kalau Anda menyimpulkannya ini lagi diuji keimanannya terkait dengan sedekah. Sedekahnya ya, konsep sedekahnya loh. Karena memang itu sedekah itu kan konsep yang Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan kepada kita sebagai salah satu syariat gitu. Tapi kemudian dipertanyakan juga akhirnya jadi orang baik. Tapi itu begitu Pak Daryono terkait dengan kisah Umar bin Khattab. Dan ini menarik nih. Ternyata di kekinian ini ada kisah yang lebih nyata dari zaman Umar ternyata. Di sini kisahkan dikutip dari BBC ya. BBC itu semacam berita, kalau di Indonesia itu TVRI-nya lah ya.
atau El Sintanya atau radio RRI-nya. Nah, ini ada yang kemudian tetangga, ya, penyanyi besar, ya, dia menemukan anaknya, tetangganya memasak batu. Ini memasak batu, ya, ternyata kisahnya itu disebutkan ada Kitsao namanya, nama ibunya Kitsao. Nah, ibunya Kitsao ini memasak batu dan ternyata itu diketahui oleh tetangganya gitu. Karena anaknya nangis terus kan sampai kemudian dia dibantu sama tetangganya. Dan emang kamu masak apa? Masak batu. Nah, kemudian kisah ini mengingatkan dengan kisahnya Umar bin Khattab. Lebih kurang gitu. Itu dimasak di era kekinian ya, ternyata masih ada yang seperti itu. Itu posisinya di kota Kenya. Kita tahu Kenya suatu negara yang memang tingkat kemiskinan sangat tinggi gitu. Ya, kalau teman-teman lihat badannya kurus tapi perutnya buncit, itu kan aneh ya. Iya, harusnya kan kalau perutnya buncit badannya gemuk gitu. Ini enggak, badannya kurus tapi perutnya buncit. Nah, itu juga terjadi. Oke, Kak Arsi tadi mau nanya kan? Enggak, Ustaz. Anda mau menambahkan sedikit saja? Oh, iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, ya, kalau kita kaitkan dengan peradaban Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan peradaban sekarang, yaitu sholat tarawih, Ustaz. Ya, karena kita sedang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya, jadi Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang menegakkan sholat tarawih di zamannya, mewajibkan masyarakat Muslim pada waktu itu, yang pada sebelumnya zaman Abu Bakar atau zaman Rasulullah, ya, itu hanya disunahkan, ya. Jadi suatu saat ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, berjalan bersama Abdurrahman bin Abdul Latif, ya, melihat para masyarakat Muslim melakukan sholat tarawih masing-masing, tapi jumlahnya sangat banyak. Kemudian esok harinya suatu Ramadan, beliau mewajibkan seluruh masyarakat berkumpul untuk sholat tarawih. Dan sampai saat ini sholat tarawih, alhamdulillah di Indonesia, di negara kita, diberlangsungkan secara bersama-sama. Itu peradaban Islam yang saya tangkap dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin itu saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini insight baru nih. Subhanallah nih, Kak Arsi. Kita Kak Yuli mau nambahin apa, Kak Yuli? Tidak, Ustaz. Kak Aulia. Mafi. Masih di mute. Aulia mana, Ustaz? Oh, banyak ya. Rodatul Jannah. Yang kelihatan mukanya pokoknya. Silakan, boleh ada tambahan? Paling mau nanya, Ustaz. Oke, silakan. Pada masa khalifahnya Umar bin Khattab ini, kan saya belum tahu ya, Ustaz, ada perang apa saja yang terjadi pada kekhalifahannya Umar bin Khattab. Perang apa saja, nanti kan itu di PPT-nya Pak Mafruki dan Kak Balkis, itu ada tuh, nanti Kak Aulia bisa lihat ya. Secara umum tadi Anda juga sudah sedikit singgung, ada ekspansi beliau ke Damaskus, kemudian ekspansi beliau juga apa tadi itu namanya ke Syria, Iran gitu ya, Babilonia, Skandaria gitu. Itu agak banyak ya. Ya nanti Kak Aul bisa baca di situ. Kayak mana pindah ke Kak Maulida Fitriatun Nisa. Ada pertanyaan tambahan? Insya Allah cukup, Ustaz. Oke, 9:05. Ini yang open camp. Bu Ai ada kalimat apa, Bu Ai? Kata-kata ucapan milad atau apa gitu. Silakan, Bu Ai. Pertanyaan spesial milad. Allah, apa ya, Ustaz? Makin muhasabah diri. Jadi mohon doanya semoga Ibu semakin bisa memperbaiki ibadah. Ya. Sehat terus, Bu. Amin. Kehidupan sehat.
Amin. Nggak tahu deh, Amin. harus aja karena udah senior banget. Di sini kayaknya paling senior. Tapi masya Allah. Terima kasih. Ya, Ibu Bu. masih semangat. Semangat, semangat. Ini kerjaannya Kak Latifah, Bu. Awalnya kita nggak tahu. Baik, Iya, barakallahu fiik. Ya. bukan Ustaz. Baik. Tambah dari Pak Mafruki dan Kak Balkis tadi, pertanyaan dari Kak Aulia, perang apa saja? Mungkin ada insight yang lain yang mau disampaikan terkait dengan perang dari Pak Mafruki maupun Kak Balkis terkait dengan di Kak Aulia tadi nanya di masa Umar perang apa saja begitu ya. Mungkin ada insight tambahan yang mau ditambahkan terkait dengan peperangan di masa Umar. Ya. Kalau saya baca di bukunya karangan Muhammad Husin Haikal ini yang tebel banget gitu ya. Tebel di antara 4 jilid, yang paling tebel itu memang kisahnya Umar gitu ya. Itu banyak sekali peperangan, ada perang Nahawan, ada peperangan untuk menduduki Mesir, kemudian penumpasan kekuasaan para Kisra dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi mungkin tadi saya ingin menambahkan juga, Ustadz, tadi kan ditanyakan ada kejadian apa yang paling terjadi di masa khalifah itu. Ternyata di buku ini juga dijelaskan tentang terjadinya wabah gitu ya, Ustadz. Terjadinya wabah dan kelaparan ya. Dan Umar bisa mengatasi permasalahan itu tentu dengan kepemimpinan yang beliau lakukan. Kemudian tadi mengenai sumber-sumber pendapatan juga sudah kita uraikan, Ibu Latifah tadi ya, sudah kita uraikan di dalam makalahnya. Itu ada beberapa sumber penghasilan dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan terakhir Ustadz, kalau kita baca kan di akhir hayatnya ternyata Umar meninggal karena dibunuh gitu ya oleh seorang kafir gitu ya, seorang kafir namanya Abu Lu'lu'ah gitu ya, orang kafir Persia. Pada saat itu Umar sedang merapikan soft sholatnya, kemudian tiba-tiba seorang kafir ini datang untuk membunuh Umar. Saya sih kepikir gitu ya, seorang khalifah yang amat dikenal itu ternyata kalau dilihat dari sisi keamanan pribadinya itu kelihatannya kurang, sehingga beliau terbunuh pada saat melaksanakan sholat. Atau persepsi kita juga bisa kebalik bahwa dengan kepemimpinan yang besar itu memang Umar terkenal dia kurang memperhatikan dirinya sendiri gitu ya. Dia seorang yang zuhud gitu ya, di tengah kekuasaan yang besar, tetapi dia mengabaikan atau tidak terlalu peduli terhadap dirinya, sehingga masalah keamanan pun itu sampai beliau terbunuh ketika sedang akan melaksanakan sholat pada saat itu. Mungkin itu tambahan Mbak Balkis, ada yang ditambahin? Dari saya udah cukup. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembahasan kita terkait dengan peradaban Islam di masa Umar bin Khattab punya banyak insight ya. Jadi kalau saya melakukan closing statement itu, ini memperkuat kemarin tahapan dalam membuat satu peradaban Islam gitu ya, bahwa setelah kemudian suatu pemerintahan itu masyarakatnya bagus, dia menjelma menjadi satu negara yang bagus, dan dia mencoba untuk mengekspans kepada negara-negara yang lain. Nah, ini memang satu keniscayaan. Ada aja banyak peperangan ketika kemudian negaranya sudah stabil. Dan ini yang sering dilakukan juga oleh Amerika, misalnya oleh Rusia, oleh China, ya, yang kemudian pengaruh negaranya sudah semakin kuat. Mudah-mudahan ke depan ini kita dihadapkan dengan bonus demografi di mana usia muda nanti pada masanya itu banyak
yang produktif, yang menjadi satu bekal kita untuk memimpin peradaban dunia di masanya nanti, insya Allah. Dan jazakallahu khair pada semuanya. Nanti anak akan upload di YouTube juga sebagai bahan bagi yang tidak hadir pertemuan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan